Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk SKB, PFM, dan kali ini kita akan fokus ke materi yang berkaitan dengan metode pengujian atau cara pemilihan acuan pengujian. Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung saja. Di sini saya sudah membagi outline-nya, di mana yang pertama ada prinsip umum yang berkaitan dengan pengujian, kemudian ketentuan atau metode yang digunakan, yang ketiga penggolongan metode pengujian, pemilihan metode pengujian, 5 validasi metode pengujian, dan terakhir verifikasi metode pengujian. Nah, prinsip umum pengujian bisa diartikan sebagai kegiatan teknis yang terdiri dari penetapan satu atau lebih karakteristik dari suatu produk, proses atau pelayan tertentu sesuai dengan metode pengujian yang ditetapkan. Nah, untuk metode pengujian sendiri, itu diartikan sebagai prosedur teknis tertentu untuk melakukan pengujian. Nah, untuk metode pengujian yang diterapkan oleh laboratorium terakreditasi itu harus benar-benar dikarakterisasi agar jelas menetapkan bidang penerapannya dan menjamin kehandalan data yang dihasilkan. Nah, selain kehandalan data juga dilakukan metode yang betul-betul sesuai, itu tujuannya agar akurasi dari pengujian atau hasil pengujian itu betul-betul dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya ketentuan metode yang digunakan di laboratorium itu, yang pertama ada metode yang digunakan harus divalidasi betul-betul, kemudian metode harus tersedia dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua analisis. Oke, kemudian laboratorium harus menggunakan metode sesuai dengan ruang lingkupnya. Yang keempat, manajer teknis harus bertanggung jawab untuk memastikan agar isi metode atau ringkasannya lengkap, mutakhir atau terbaru, dan telah dikaji ulang sepenuhnya. Kemudian semua metode yang digunakan harus mendapatkan persetujuan atau pengesahan. Dan yang terakhir, analis harus diberitahu perihal metode yang tidak disetujui atau tidak divalidasi, tidak boleh digunakan dalam laboratorium. Jadi betul-betul yang digunakan di laboratorium itu sudah dilakukan beberapa tahap validasi dan betul-betul sudah bisa dipilah-pilah mana metode yang betul-betul sudah bisa digunakan dan mana yang belum bisa digunakan. Oke, selanjutnya penggolongan metode pengujian. Nah, di soal-soal sebelumnya, di sini berkaitan dengan metode pengujian atau contoh dari metode pengujian. Nah, di sini kita akan membahas metode-metode pengujian, penggolongannya, lebih khususnya, di mana di sini digolongkan menjadi 5 golongan atau 5 metode pengujian. Yang pertama, metode pengujian dengan metode standar, kemudian metode resmi, 3 metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional, kemudian metode pustaka, dan in-house metode. Nah, ini ada 5 metode yang digolongkan berdasarkan penggolongan metode pengujian itu ya. Oke, jadi di sini sudah dibagi menjadi 5. Nah, kita ke pengertiannya terlebih dahulu, di mana metode standar itu dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi atau badan standarisasi nasional suatu negara atau badan internasional. Kalau misalnya di Indonesia itu biasa kita kenal dengan Badan Standarisasi Nasional atau BSN ya, yang biasanya itu menghasilkan metode yang disebut SNI atau Standar Nasional Indonesia. Oke, metode standar tersebut diinvestigasi melalui studi kolaboratif secara mendalam oleh banyak individu profesional dan divalidasi oleh banyak laboratorium sebelum diberi status metode standar. Jadi betul-betul banyak pihak yang berperan di pembuatan metode tersebut. Nah, salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat adalah metode standar nasional Indonesia atau SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
Kemudian juga ada yang dikenal dengan metode ASTM yang dikembangkan dan ditetapkan oleh American Society for Testing and Materials. Nah, ini yang ada di Amerika ya. Kemudian juga yang paling sering kita jadikan acuan, baik itu di Indonesia atau negara-negara yang lain, itu adalah metode ISO atau International Organization for Standardization. Nah, ISO itu adalah metodenya. Kepanjangan ISO itu International Standardization Organization. Jadi, metode yang dihasilkan oleh organisasi internasional atau metode standar yang dihasilkan oleh organisasi internasional. Yang khusus organisasi itu bergerak di bidang standarisasi. Kemudian kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode resmi. Nah, di sini kita bisa lihat dari bahasanya saja disebutkan metode resmi, berarti betul-betul resmi dan tentunya pasti ada kaitannya dengan lembaga pemerintah. Nah, di sini metode resmi itu diartikan sebagai metode yang dipublikasi atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Nah, metode tersebut merupakan metode yang wajib digunakan oleh lembaga atau pemerintah dan atau swasta dalam kasus pengujian bahan produk tertentu untuk kesesuaian dengan peraturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, dia ini bisa untuk lembaga pemerintah maupun swasta juga berlaku. Nah, salah satu contohnya yaitu Farmakope Indonesia. Kemudian selain itu, dari negara lain itu juga ada farmakopenya dengan singkatan USP atau BP dan lain-lain. Tapi biasanya yang paling sering kita jumpai, khususnya yang di Indonesia itu adalah Farmakope Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan di bidang obat dan makanan. Kita lanjut ke metode yang ketiga. Nah, di sini metode yang dikembangkan oleh profesional, organisasi profesional. Metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional sesuai dengan bidang disiplin keilmuan profesional tersebut. Jadi bisa diartikan bahwa metode yang dihasilkan ini adalah metode sesuai dengan organisasi yang mengembangkannya. Kalau misalnya asosiasinya itu bergerak di bidang kimia, pasti metode kimia seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini contohnya metode yang diterbitkan oleh Association of Official Analytical Chemists atau AOAC ya. Ini yang biasa kita ketemu di jurnal-jurnal biasanya. Ini dari USA, kemudian metode yang diterbitkan juga oleh The Royal Society of Chemistry, diterbitkan oleh Analytical Method Committee, gitu ya. Oh iya, contohnya itu adalah Analytical Method Committee ini ya. Bisa kita lihat dari contoh metode yang dikembangkan oleh profesional. Nah, yang paling sering juga kita ketemu kalau misalnya lagi zaman-zaman kuliah itu adalah metode pustaka. Nah, kita ke arti dari metode pustaka terlebih dahulu, bahwa metode pustaka itu adalah metode yang dipublikasikan dalam pustaka ilmiah terbuka yang terspesialisasi, seperti misalnya kita bisa lihat di kimia analitik, analisis plastik, mikrobiologi, dan lain-lain. Kemudian, sebelum digunakan metode pustaka harus divalidasi karena penulis artikel asli sering kali melakukan bias. Oke, pada penggunaan presisi dan akurasi. Jadi, bias di sini apa namanya? Kesalahan biasa yang terjadi ketika melakukan pengujian atau hasilnya tidak akurat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, metode pustaka ini biasa kalau kita mau gunakan kembali, biasa kita validasi kembali. Nah, seperti yang kita bisa lihat di contohnya, ada misalnya The Analyst Journal AOAC Internasional, kemudian misalnya juga Journal of Chromatography. Nah, ini biasanya kita jumpai di daftar pustaka, skripsi atau tesis dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di metode yang kelima atau in-house method yang dikembangkan oleh laboratorium. Itu tentunya pengertiannya adalah metode yang dipublikasi dalam pustaka ilmiah terbuka yang terspesialisasi dan dikembangkan oleh suatu laboratorium ya. Nah, di sini metodenya dirancang, diuji, coba, dan divalidasi berdasarkan parameter yang luas sedemikian oleh laboratorium itu sendiri
agar metode itu sesuai dengan kebutuhan pengujian, kemudian juga handal, serta memberikan hasil yang akurat dan terpercaya tentunya. Metode yang dikembangkan oleh laboratorium dapat merupakan karya asli laboratorium itu sendiri, atau juga bisa merupakan hasil modifikasi dari metode baku, metode resmi, metode pustaka, ataupun metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional. Jadi dapat diartikan bahwa metode in-house method ini merupakan modifikasi dari metode-metode sebelumnya tadi. Bisa ya, yang penting betul-betul dimodifikasi dari metode-metode yang sudah ada. Kita bisa lihat contohnya itu MAP3OMN ya, atau misalnya metode yang dikembangkan oleh laboratorium di Badan POM itu metodenya biasa kita namai dengan MAPPOMN ya. Itu kurang lebih biasa menggabungkan juga, misalnya ada dua metode yang digabungkan, ada misalnya dari SMI yang dipakai, kemudian juga dari AOAC juga. Nah, itu bisa dijadikan menjadi metode in-house ini. Nah, pemilihan metode pengujian adalah kritis untuk unjuk kerja laboratorium, tetapi pada kenyataannya tidak ada formula pemilihan atau kriteria yang ditetapkan untuk itu. Jadi, penggunaan metode itu biasanya ada dua yang dipertimbangkan. Pertama, sesuai dengan keinginan atau pilihan dari pelanggan, atau mungkin sesuai dengan keinginan dari laboratorium itu sendiri. Jadi tergantung ya, misalnya pelanggannya atau pihak ketiga yang kita layani ingin sampelnya diuji dengan metode ini, misalnya metode A atau metode B, itu tergantung dari mereka. Atau misalnya mereka tidak request metode yang harus digunakan, jadi tergantung dari laboratorium yang mau pakai metode apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian urutan pemilihan metode juga itu ada, jadi tidak serta-merta langsung misalnya kita gunakan metode ini, dan sebagainya, tapi ada urutannya. Nah, di sini kita sudah bagi menjadi 5 urutan. Pertama itu adalah metode standar atau baku, seperti SNI, kemudian yang kedua metode standar nasional yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional negara lain. Kemudian yang kedua itu ada, yang ketiga kita bisa lihat metode standar regional, misalnya standar yang diterbitkan atau diakui di negara ASEAN oleh negara ASEAN. Kemudian metode standar yang ditetapkan oleh suatu badan internasional seperti WHO, ISO, atau FAO. Kemudian metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional seperti AOAC, kemudian metode in-house, dan yang terakhir atau ketujuh metode pustaka, atau bisa dari jurnal atau buku teks. Itu yang bisa kita jadikan urutan dalam pemilihan metode pengujian. Nah, untuk pertimbangannya sendiri, metode yang dibuktikan oleh data validasi antar laboratorium atau sudah dilakukan uji kolaborasi. Nah, itu untuk pertimbangan pertama. Kemudian metode yang ditetapkan pada matriks yang sesuai, metode yang telah diuji atau divalidasi pada rentang konsentrasi analit tertentu, metode yang digunakan secara luas tentunya, metode yang sederhana, ekonomis, serta cepat. Kemudian yang selanjutnya, metode yang telah direkomendasikan atau diadopsi oleh organisasi internasional yang relevan. Terakhir, metode yang dapat digunakan pada berbagai analit. Itu pertimbangan-pertimbangan metode yang mungkin bisa dijadikan acuan ketika melakukan atau memilih suatu metode. Nah, kita ada istilah-istilah yang kita sering jumpai, yakni istilah yang pertama berkaitan dengan validasi metode, di mana validasi metode itu adalah menetapkan dengan percobaan laboratorium yang sistematik pemenuhan karakteristik untuk unjuk kerja metode terhadap spesifikasi yang dikaitkan dengan penggunaan hasil pengujian yang dimaksudkan. Nah, untuk parameter validasi itu biasa mencakup presisi, kemudian akurasi, selektivitas, spesifitas, batas deteksi, batas kuantitasi, rentang, linearitas, sensitivitas, dan kekasaran. Nah, itu yang masuk ke dalam metode validasi metode. Nah, untuk tujuan dari verifikasi metode, kita juga ada istilah verifikasi. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk memastikan bahwa laboratorium dapat menerapkan metode tersebut dengan baik tentunya. Kemudian yang selanjutnya, yang B,
untuk menjamin mutu hasil pengujian. Jadi betul-betul verifikasi metode dan validasi itu penting sekali agar betul-betul hasil yang diperoleh memang hasil yang akurat, jangan sampai karena bisa terjadi bias karena mungkin peralatan yang berbeda atau mungkin usia atau umur dari alat atau instrumen yang digunakan atau fasilitas atau reaksi itu yang bisa mempengaruhi hasil uji. Jadi betul-betul harus divalidasi dan diverifikasi. Nah, tadi sudah disebutkan parameter validasi itu ada presisi, di mana presisi itu merupakan derajat kesesuaian Iya betul, derajat kesesuaian di antara hasil uji individu jika metode uji diterapkan berulang-ulang terhadap multi-sampling dari suatu sampel homogen. Kemudian akurasi, ukuran ketetapan dari suatu metode pengujian atau kedekatan antara nilai hasil uji yang diukur dan nilai benar, nilai konvensional dan nilai acuan yang diterima, sementara spesifitas ini kemampuan untuk mengukur dengan akurat dan secara spesifik adanya analit atau komponen yang mungkin terdapat dalam matriks sampel seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks. Oke, kemudian yang dimaksud dengan batas deteksi itu adalah jumlah analit terendah dalam suatu sampel yang dapat dideteksi. Kemudian untuk batas kuantitasi suatu karakteristik penetapan kuantitatif untuk senyawa konsentrasi rendah dalam matriks sampel seperti ketidakmurnian dalam bahan ruah dan hasil degradasi dalam produk akhir. Kemudian yang dimaksud dengan linearitas kemampuan metode memperoleh hasil uji yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Jadi itulah istilah-istilah dan pengertiannya berkaitan dengan validasi dan verifikasi. Nah ini ada juga tentang rentang, kekasaran, dan ketahanan. Ini mungkin bisa di skip, tidak terlalu penting. Nah, terakhir ini ada unsur data yang dipersyaratkan untuk validasi metode pengujian. Pertama, metode pengujian untuk kuantisasi komponen utama bahan ruah atau bahan aktif termasuk pengawet dalam produk akhir. Kemudian kategori kedua, metode pengujian untuk penetapan ketidakmurnian dalam bahan ruah senyawa degradasi dalam produk akhir. Misalnya metode ini mencakup penetapan kuantitatif dan uji batas. Yang ketiga atau kategori ketiga adalah metode pengujian untuk menetapkan karakteristik unjuk kerja, misalnya ada disolusi, pelepasan zat aktif obat. Nah, yang terakhir metode pengujian identifikasi. Nah, itulah unsur-unsur data yang dipersyaratkan untuk validasi metode pengujian. Nah, mungkin itu saja yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kisi-kisi untuk SKB CPNS tahun 2021 di Badan POM Formasi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Yang ini tadi berkaitan dengan pengujian tentunya ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.